Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya Agustin Hutriana dengan NIM O1A1222091 dan teman saya. Saya Waodisri Rizkina Agustian dengan NIM O1A12275 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul cemaran pestisida. Baik, langsung saja untuk materi pertama yaitu pengantar. Perlu kita ketahui, pestisida atau dalam bahasa Inggris, pesticide secara harfiah berarti pembunuh hama. Selain itu, menurut the United States Environmental Pesticide Control, pestisida adalah semua zat atau campuran zat yang khusus digunakan untuk mengendalikan, mencegah, atau menangkis gangguan serangga, binatang pengerat, nematoda, gulma, virus, bakteri, jasad renik yang dianggap hama, kecuali virus, bakteri atau jasad renik yang terdapat dalam tubuh manusia dan binatang. Kemudian, kromatografi gas spektrometri massa atau GC-MS adalah metode yang efektif untuk mendeteksi residu pestisida dengan memisahkan dan mengidentifikasi senyawa kimia pada konsentrasi rendah. Metode ini digunakan pada penelitian untuk mendeteksi dan mengidentifikasi jenis pestisida yang terdapat pada buah cabai dengan tingkat kepekaan yang tinggi. Selanjutnya, serangan hama dan penyakit merupakan masalah yang sering dihadapi oleh petani cabai rawit atau Capsicum frutescens L yang mengancam produktivitas dan kualitas hasil panen. Untuk mengatasi masalah ini, penggunaan pestisida seringkali menjadi pilihan utama untuk melindungi tanaman cabai rawit dari kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit. Pestisida juga dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu organofosfat, organoklorin, karbomat, dan piretroid. Aplikasi yang berlebihan dan tidak terkendali dapat menyebabkan residu pestisida menempel pada buah cabai rawit yang akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Hal ini mendorong perlunya pengelolaan mutu produk hortikultura termasuk cabai, yaitu melalui regulasi keamanan pangan yang mengatur batas maksimum residu atau BMR pestisida pada produk pertanian yang diatur oleh Permentan nomor 53 tahun 2018. Adapun prosedur analisis kadar residu pestisida dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu melakukan survei untuk menentukan petani pemasok cabai rawit di Pasar Keputaran Surabaya. Kemudian diambil sampel cabai rawit secara acak dari petani yang terpilih. Pastikan jumlah sampel cukup untuk analisis yang representatif. Selanjutnya itu dicuci cabai rawit dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dari residu yang mungkin ada di permukaan. Nah, kemudian keringkan sampel dengan menggunakan kain bersih atau biarkan mengering di udara terbuka. Lalu, disiapkan larutan pereaksi yang diperlukan untuk analisis residu pestisida. Ini termasuk pelarut yang sesuai untuk ekstraksi pestisida dari sampel cabai. Kemudian hancurkan sampel cabai rawit menggunakan blender atau mortar untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi. Selanjutnya, campurkan sampel yang telah dihancurkan dengan larutan pereaksi dalam wadah tertutup dan aduk selama waktu yang ditentukan untuk memastikan ekstraksi yang optimal. Nah, setelah proses ekstraksi, disaring larutan untuk memisahkan padatan dari cairan. Kemudian, siapkan larutan deret standar dari pestisida yang akan dianalisis untuk kalibrasi alat. Gunakan kromatografi gas spektrometri massa untuk menganalisis larutan yang telah disiapkan. Lalu, masukkan sampel ke dalam alat GC-MS dan ikuti prosedur pengoperasian yang sesuai untuk mendeteksi dan mengkuantifikasi residu pestisida. Setelah analisis selesai, catat hasil yang diperoleh dari GC-MS, kemudian dibandingkan kadar residu yang diperoleh dengan batas maksimum residu atau BMR yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI. Gunakan uji tes statistik untuk menganalisis data residu pestisida dan menentukan signifikasi hasil. Kemudian tahap terakhir yaitu interpretasikan hasil untuk menentukan apakah kadar residu pestisida melebihi BMR yang ditetapkan. Baik, selanjutnya terkait hasil kadar residu pestisida dapat dilihat pada slide.
Terdapat dua data, yakni yang pertama analisis kuantitatif residu klorpirifos dan profenofos, dan yang kedua hasil uji T terhadap rata-rata kadar residu pestisida berdasarkan keamanannya. Nah, untuk data yang pertama menyajikan data kuantitatif mengenai kadar residu pestisida klorpirifos dan profenofos pada sampel cabai rawit yang diambil dari 10 petani yang berbeda, di mana berdasarkan tabel, kadar klorpirifos pada petani 1 sebesar 2,31 ppm, petani 2 3,35 ppm, petani 3 2,10 ppm, petani 4 3,58 ppm, petani 5 2,44 ppm, petani 6 3,80 ppm, petani 7 2,51 ppm, petani 8 3,01 ppm, petani 9 3,11 ppm, dan petani 10 3,12 ppm. Sedangkan kadar profenopos pada petani 1 sebesar 2,41 ppm, petani 2 3,60 ppm, petani 3 2,55 ppm, petani 4 1,90 ppm, petani 5 3,45 ppm, petani 6 3,51 ppm, petani 7 2,65 ppm, petani 8 3,12 ppm, petani 9 3,25 ppm, dan petani 10 6,03 ppm. Selanjutnya, untuk data atau tabel yang kedua menyajikan hasil uji T terhadap rata-rata kadar residu pestisida, di mana datanya menunjukkan bahwa rata-rata residu klorpirifos pada sampel cabai rawit adalah 3,13 ppm dengan nilai T hitung sebesar 9,27 yang jauh lebih besar dari nilai T tabel 2,26 pada taraf signifikan 5%. Sedangkan profenopos menunjukkan bahwa rata-rata kadar residu profenopos pada sampel cabai rawit adalah 3,25 ppm dengan nilai T hitung sebesar 3,51 yang juga lebih besar dari nilai T tabel 2,26 pada taraf signifikan 5%. Nah, berdasarkan data tersebut, kadar residu pestisida pada cabai rawit menunjukkan variasi yang signifikan di antara sampel, dengan rata-rata kadar residu klorpirifos sebesar 3,13 ppm dan profenopos sebesar 3,25 ppm. Variasi ini sering disebabkan oleh perbedaan dalam teknik aplikasi, frekuensi penggunaan, dan jenis hama yang dihadapi. Temuan ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dan edukasi kepada petani mengenai penggunaan pestisida yang benar dan aman. Juga pengujian ini menunjukkan bahwa kadar residu klorpirifos pada cabai rawit melebihi batas maksimum residu atau BMR yang diizinkan dengan nilai T hitung 9,27 yang mengindikasikan potensi resiko kesehatan bagi konsumen. Begitu pula residu profenofos melebihi BMR yang diizinkan dengan nilai T hitung 3,51. BMR yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu SNI 7313 yang dirilis oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN pada tahun 2008. Paparan jangka panjang terhadap residu pestisida dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan sistem saraf dan risiko kanker. Jadi, kesimpulannya, kadar residu pestisida klorpirifos dan profenofos pada sampel cabai rawit yang dijual di pasar Kaputren Surabaya melebihi batas maksimum residu atau BMR yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI, yaitu sebesar 0,5 ppm. Selain itu, rata-rata kadar residu pestisida profenopos juga melampaui BMR yang ditetapkan, yaitu sebesar 2,0 ppm. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.